Namo Tassa Sejamuni Bho. Namo Tassa Sejamuni Bho. Namo Tassa Sejamuni Bho. Kemarin sudah dibawakan tentang setengah bagian dari pada Mahakarunadharani Sutra ya. Nah, sekarang kita lanjutkan edisi selanjutnya. Dikatakan demikian setelah mantra Dharani Avalokitesvara atau biasa kita kenal dengan Mahakarunadharani atau Tapejo. Kemudian Raja Surgawi Mahabrahma bangkit dari tempat duduknya, merapikan jubahnya dan bersikap anjali dengan hormat berkata kepada Bodhisattva Avalokitesvara, "Sungguh agung Mahasattva. Saya telah mengunjungi tidak terhingga berapa banyaknya ajaran dharma dan mantra para Buddha, tetapi belum pernah mendengar begitu agungnya dharani kasih sayang dari hati suci yang maha agung ini. Mohon beritahukan kami, O Mahasattva, tentang ciri-ciri dari mantra ini. Kami semua bergembira untuk mendengarnya." Lalu Bodhisattva Avalokitesvara berkata kepada Mahabrahma yang memang sudah dikatakan, "I'm the Lord, I'm the King, I'm the Father of everything, I'm the Creator." Itu Mahabrahma. Demi memberikan kepentingan dan manfaat pada semua makhluk, Anda memberikan pertanyaan ini. Sekarang mohon dengarkan baik-baik. Saya akan utarakan secara singkat. Bodhisattva Avalokitesvara kemudian berkata, "Berdasarkan hati suci yang ulas asih dan kasih sayang yang maha agung, yang tidak membeda-bedakan, berdasarkan hati suci yang tidak bergeming, berdasarkan hati suci yang bersih dan tidak terikat, berdasarkan hati suci yang berdasarkan kesunyataan, berdasarkan hati suci yang menghormati dan rendah hati, berdasarkan hati suci yang tidak berbeda-beda dan tidak memiliki bayangan pikiran, berdasarkan hati suci yang paling dalam. Saat ini semua telah mengetahuinya bahwa hati suci yang demikian adalah ciri-ciri dari mantra agung ini. Mohon semua menjalaninya dengan sesuai." Ya, jadi yang dikatakan hati suci adalah yang tidak membeda-bedakan, yang berdasarkan pada tidak keterikatan atau kemelekatan, berdasarkan tidak perbedaan, berdasarkan yang paling dalam, dan inilah yang dikatakan oleh Konsep Buddha. Kami sekarang telah mengetahui ciri-ciri mantra agung dari ini. Mulai dari sekarang kami akan selalu menghafal dan mengingatnya dan tidak akan berani melupakannya. Kemudian Avalokitesvara kembali berkata, "Jika ada orang budiman, siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung ini, mampu menumbuhkan hati suci yang maha luas dan bertekad untuk menyeberangkan semua makhluk ke pantai seberang. Bila bisa melakukan atas sila atau 8 sila secara badania, maka tidak membeda-bedakan semua makhluk yang berusaha untuk melafal mantra agung ini tanpa rintangan, menyendiri dalam ruangan yang bersih, bersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, memajang bendera-bendera berwarna-warni, menyalakan lampu dan lilin, memberikan persembahan pada para Buddha dan Bodhisattva, bermacam-macam makanan vegetarian, tidak memikirkan yang lain, tidak berhayal, melafal dan mengingat mantra agung ini sesuai dengan ajaran Dharma, maka Bodhisattva Surya Prabha, Bodhisattva Chandra Prabha, ini disebut. Siapa dua Bodhisattva ini? Surya Prabha dan Chandra Prabha adalah Bodhisattvanya baik saja guru Buddha atau medisin Buddha atau Buddha pengobatan. Jadi dengan menyebut nama Tapejo atau Mahakarunadharani, siapa yang muncul? Tangan kanan dan tangan kirinya Bodhisattva yang mendampingi daripada baik saja guru Buddha. Nah, ngerti ya?
Banyaknya para dewa dan petapa suci juga akan datang menjadi saksi dan membantu pelafalan menjadi lebih sempurna. Kemudian saya akan menerangi mereka dengan 1000 mata, menjaga dan membantu mereka. Sejak saat itu mereka akan mengetahui semua pengetahuan Dharma secara sempurna dan mengerti ajaran, teori dan ilmu yang dari luar. Demikian juga dengan kitab-kitab lainnya. Siapa saja yang mampu melafal dan mengingat mantra agung ini mampu menyembuhkan 84.000 penyakit dunia tanpa pengecualian. Bahkan dia mampu mengendalikan semua makhluk halus, menghancurkan para dewa mara surgawi dan memenangkan semua pengikut yang menyimpang. Siapa yang sedang membaca kitab sutra atau bermeditasi di pegunungan, di hutan, kemudian ada dewa gunung, beragam makhluk-makhluk halus atau dewata datang mengganggu atau membuatnya tidak bisa berkonsentrasi, lafalkan mantra ini sekali, maka makhluk-makhluk itu semua akan tidak mendekat. Siapa saja mampu melafal mantra agung ini dengan kasih sayang yang murni pada semua makhluk, maka saya akan memanggil semua dewa yang budiman, Raja Naga dan Wajah Satwa untuk mengikuti dan melindungi mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Selalu menjaga mereka sama seperti menjaga mata dan jiwa sendiri. Saya menugaskan Wajah Satwa, Ucusuma, Kundalini, Ankusa dan 8 makhluk suci Sanghara, sang satria perkasa untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Maheswara, Narayana, Kumbiraba, Kalpila untuk menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan para Paji, Sansaska dan para Cebot yang budiman dan Kinara untuk menjaga pelafal mantra agung. Saya menugaskan saja Mahora, Kumbada, Katak Butana dan Bajira untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Bipagara, Witasahara yang bermoral untuk menjaga sang pelafal. Saya menugaskan Raja Brahma Sambra, 5 suku para dewa surgawi dan Raja Dewa Yama untuk menjaga. Saya menugaskan Dewa Sakra, Dewa Nang Indra, sang Raja Langit, Surga, Trayastinsa, Mahadewi Saraswati dan Wadana untuk selalu menjaga pelafalan ini. Saya menugaskan Raja Dewa di Sasastra, Raksasi atau raksasa wanita, Hariti atau ibu daripada raja, ibu daripada Hatu, para dewa dan dewi yang perkasa untuk selalu menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Dewa Wirudaka, Wirupaksa, Waiswarana untuk menjaga pelafal mantra agung. Saya menugaskan Raja Burung Marak Emas, 28 suku Maha Pertapa Suci untuk menjaga. Saya menugaskan Mani Badra dan Jenderal Pancika Pawala. Saya menugaskan Nanda, Upananda dan Raja Naga Sagara Ibra untuk menjaga sang pelafal mantra agung. Saya menugaskan para Asyura Gandalva, Karuna, Kimnara, Mahoraga untuk menjaga. Saya menugaskan Dewa Api, Dewa Guntur, Dewa Peti, Raja Kumbada, Raja Pisa untuk menjaga sang pelafal mantra agung. Banyak banget ya yang ditugasin dari semua alam lapisan catur maharajika. Surga tingkat pertama atau malaikat perang itu semua standby. Surga tingkat kedua standby. Surga tingkat ketiga standby. Surga tingkat keempat standby. Dan termasuk Brahma juga disebut, dan semua Tenlo Paku. Semua. Saya menugaskan Raja Naga dan Dewi dengan 500 pasukan yaksa yang perkasa. Mereka akan selalu menjaga sang pelafal mantra kasih sayang agung. Jika mereka berada di hutan atau pedalaman tanpa penghuni, para dewa yang budiman akan selalu menjaga dan bergantian untuk menghapuskan rintangan dan kemalangan. Jika sang pelafal tersesat jauh di pegunungan, karena melafal mantra agung ini, para dewa dan naga akan menjelma menjadi orang-orang budiman dan menunjukkan jalan keluarnya. Jadi nggak usah heran kalau tiba-tiba kita tersesat di hutan, ketemu sama siapa atau orangnya hilang. Ini udah biasa kayak gini ya.
Nah, itu kemudian sang pelafal kekurangan air dan memerlukan api pada saat di pegunungan dan di hutan, para raja naga akan melindungi dan secara gaib akan memberikan air dan api untuknya. Tapi syaratnya harus hati suci. Kalau hatinya nggak suci, jangan harap ya. Nah, jadi ketika membacakan Mahakaruna Dharani, syaratnya betul-betul memiliki cinta kasih dan belas asih. Kalau enggak, sama aja bodoh. Yoko usin, ada mulut tidak ada hati. Jadi di mana juga nggak ada yang jagain. Tapi minimal semua sutra ada yang jaga pasti. Tapi intensif atau tidak, dan kembali lagi bergantung pada karma. Kalau karma buruk terlalu banyak, susah. Siapa yang mau deket-deket sama kita? Kalau karma baik banyak, nggak usah diminta. Mereka semua akan menjaga kita. Saat bertemu dengan ular atau makhluk halus yang jahat, mereka tidak akan menyentuh pelafal dari sutra ini, mantra ini. Ketika sedang mengarungi lautan atau sungai, naga racun, naga banjir dan makara, yaksa, raksa, ikan dan kura-kura semua akan mengelak ketika mendengar mantra agung ini. Ketika dihadang di berbagai pertempuran, penjarahan, berbagai kerusuhan, lafalkan mantra agung Mahakaruna dengan kesungguhan hati. Perasaan kasihan akan timbul dalam hati mereka untuk segera pergi. Kemarin kita di sini baru ada kelas energi ya dari basic ya. Nah, kebetulan diadakannya di wihara kita. Luar biasa memang, energi mengikuti pikiran. Nah, makanya kalau kita membacakan sutra, bacakan mantra, pikirannya juga harus baca. Fokusnya juga harus terfokus. Dan kita harus mengirimkan kemana. Tujuannya jelas, alamatnya jelas. Jika ada yang ditangkap, diikat dan dipenjarakan, maka dengan kesungguhan hati, perasaan kasihan dari penegak hukum dan membebaskannya. Makanya di dalam Pumenpin itu dikatakan kalau dihukum, hukumannya akan berkurang atau lenyap. Bukan lenyap hilang, tetapi kasihan. Jika berada di kediaman seorang yang penuh dengan serangga racun, maka ketika diracuni melalui minuman, makanan dan obat-obatan, lafalkan mantra agung ini dengan kesungguhan hati, maka racun tersebut akan berubah menjadi madu. Tapi jangan dicoba ya. Sekali lagi ini orang yang hatinya suci. Kalau Anda percaya dan yakin bisa terjadi, kalau nggak percaya nggak terjadi. Tapi penting kita pergi kemanapun, ke tempat yang kita nggak kenal dan segala macam, kita harus membaca mantra yang kita kuasai. Kenapa? Ketika memakan, minum, kita kan nggak tahu. Ada satu daerah yang biasa orang baru itu dites-tes. Nah, jadi dulu Bapak Kondang Suwon juga pernah cerita, ketika dia pergi ke satu tempat waktu jadi biku beliau. Nah, ada yang menyuguhkan, ternyata mau ngetes, maka dia sebelum minum dia baca doa dulu, pecah gelasnya. Nah, jadi ya ini nggak berlaku pada semua orang, tetapi setidaknya kita terjaga dan terlindungi bila kita dengan hati suci membaca mantra yang suci ini. Kalau ada roh jahat dan ibu-ibu mau melahirkan, kemudian dihalangi oleh berbagai macam unsur negatif, bacalah mantra ini, maka mereka akan pergi. Makhluk-makhluk yang mengganggu kelahiran pun berjalan lancar. Jika ada makhluk halus penebar penyakit atau naga kejahatan menebarkan racun kejahatan, manusia menderita demam dan segera meninggal, lafalkan mantra agung ini, maka demam akan berakhir, usia mereka bisa bertambah. Ini nggak selalu, kadang-kadang kita bacain bisa sembuh, malah bisa enggak juga. Setidaknya kalau tidak bertambah usianya, dia akan meninggal dengan tenang. Ya. Jika ada penyakit epidemik, manusia menerima pembengkakan, abses, sariawan, pendarahan, lafalkan mantra ini dengan kesungguhan hati, maka bisa segera sembuh. Tapi kembali lagi pada kekuatan pikiran. Jika ada orang jahat memiliki pikiran tidak bermoral, menyebabkan kebencian dengan mengirim mimpi buruk, mengaluk halus kutukan kepadamu, lafalkan mantra ini dengan sungguh hati. Sekali lagi semuanya dengan hati suci dan sungguh hati. Ketika ajaran Dharma akan segera lenyap, dunia penuh dengan kejahatan dan kekacauan. Pikiran seksual manusia bagaikan kobaran api.
Pikiran mereka penuh dengan fantasi, tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Mereka melakukan perselingkuhan di luar pengetahuan pasangannya dan hanya memikirkan seks sepanjang hari dan malam tanpa ada akhirnya. Jika mereka bisa melafalkan mantra agung Maha Karuna dengan kesungguhan hati, kobaran api seksual akan padam dan pikiran-pikiran yang tidak benar akan lenyap. Jika saya mengulas semua kekuatan mantra agung ini secara menyeluruh, walaupun satu kalpa tidak akan habis untuk diulasnya. Lalu kemudian berkata pada para Brahma, lafalkan mantra Maha Karuna Darani ini 5 kali. Buat kalung dari benang atau tali 5 warna. Bisa ada yang 5, ada yang 7 ya. Nah, kemudian lafalkan mantra agung ini 21 kali. Simpulkan 21 kali dan kalungkan. Mantra ini telah diucapkan oleh para Buddha dan Tathagata yang lampau sebanyak pasir dari 9,9 miliar sungai Gangga. Para Buddha Tathagata tersebut mengucapkan mantra agung ini untuk para bodhisattva yang sedang mengembangkan Satparamita. Jadi siapa yang mengembangkan 6 paramita pasti akan dibacakan ini ya. Untuk mereka yang belum mengembangkan hati suci, semoga hati suci mereka segera muncul. Untuk para selawaka yang belum mencapai tahapan spiritual, semoga cepat mencapainya. Nah, ingat yang tadi ngomongin itu yang kesannya kayaknya nggak mungkin, itu buat mereka yang sudah memiliki hati suci. Untuk para dewa dan petapa suci dalam 3.000 maharibu dunia alam semesta yang belum membangkitkan hati suci yang paling agung, semoga mereka segera membangkitkannya. Untuk semua makhluk yang belum mencapai akar keyakinan dengan kekuatan Maha Agung ini, bibit hati suci Mahayana atau Bodhicitta tumbuh berkembang dengan kekuatan kebijakan belas asih dan kasih sayangku. Semoga apa yang mereka inginkan dapat terpenuhi. Untuk semua makhluk dari 3 alam kesengsaraan, dari segala macam belahan dunia, jika mereka mendengar, semoga terbebas dari penderitaan. Untuk pada para bodhisattva yang belum mencapai bumi pertama, agar dapat mencapainya dengan cepat, bahkan bisa mencapai tingkatan bumi ke-10 dan segera mencapai kebudahan dengan memiliki 32 ciri kesempurnaan dan 80 ciri tambahan. Jika seorang srawaka mendengar mantra agung sekali aja, jika ia melafal dan menulis, ia akan menenangkan diri secara bersih sesuai dengan ajaran Dharma. Maka ia akan mencapai 4 tingkatan kesucian dengan mudah, walaupun ia tidak sengaja mencarinya. Ini buat mereka yang sudah srawaka, sudah mencapai kesempurnaan. Kalau belum, mau menulis berkali-kali, lafal tetap aja enggak akan tercapai. Tapi minimal dengan pembacaan ini kita akan melatih diri untuk melatih terus-terusan di dalam metta karuna, dan sehingga bisa memberikan mudita, dan kemudian batin kita akan UPK. Kalau batin UPK, maka apa yang ngomong di sini, dikatakan di sini akan cepat benar tercapai. Karena ketika UPK sedikit lagi udah mencapai tingkat arahat. Arahat lanjut lagi bodhisattva dan kemudian akan menjadi sama Buddha. Walaupun prosesnya panjang, level aman karena cinta kasih dan ulas asih akan selalu bersama dengan kita. Jika ada yang menginginkan apa saja dalam kehidupan ini, dia harus menjalankan atas sila. Atas sila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berhubungan badan, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak makan di atas jam 12, puasanya setengah hari, dan kemudian ya tidak nyanyi, tidak pakai perhiasan, tidak menggunakan parfum, dan tidak tidur di tempat mewah. Ya, itu aja. Lalu kemudian para Buddha semua akan mengawal Bodhisattva, Brahma, Sakra, dan para Catur Marajika, Petapa Suci, Raja Nawa akan menjadi saksi. Kalau orang dewa akan pemandiannya akan dipenuhi oleh bunga yang sangat harum. Ini buat para dewa. Kalau melafalkan mantra suci ini, Maha Karuna Dharani, maka pemandiannya akan harum sekali penuh dengan bunga.
dan karma buruk mereka segera lenyap dan bisa terlahir di tanah suci Sukawati atau tanah suci 10 penjuru Buddha. Mereka akan terlahir spontan di atas atau di dalam teratai-teratai suci dan tidak akan terlahir dalam 4 jenis kelahiran, yaitu kelembapan, telur, spontan atau melalui rahim. Kalau mereka yang melafalkan mantra ini sedang berjalan, angin menerpa rambut dan pakaiannya. Jika ada makhluk sekitar yang terkena hembusan angin tersebut, maka seluruh rintangan dan karma buruk mereka akan lenyap. Angin bertiup kepada orang yang betul-betul melatih diri mantra ini, kena hembusannya ke yang lain, akan memperoleh manfaat. Ini bukannya cuma omong kosong ya, tetapi di sini kita lihat seorang yang melatih diri, seorang yang bisa mencapai tingkatan tertinggi, apapun jejaknya, apapun makanannya, kita lihat di Thailand ya, numpuk habis makan direbutin bekas makanannya, terus bajunya, jubahnya yang sering dipakai bisa digunting-gunting, kemudian dibagi-bagi, bisa disimpan. Nah, karena bukannya apa-apa, ketika pelatih diri ini sungguh-sungguh menjalankannya, semua akan memberikan berkah. Dia pegang apa, yang dipegang akan menjadi berkah. Jadi berkah itu bukan pada kesuciannya, tapi pada pelatihannya menuju kesucian itu, kesungguhan tekadnya, hari-harinya, yang apa dilewatinya, apa yang sudah ditekadkannya, itu akan membantu sampai mencapai tingkat kesucian, sehingga dia akan menimbulkan berkah bagi semuanya. Jadi kita bukan mengharap berkahnya, tapi mencontoh supaya kita juga memiliki berkah seperti mereka orang-orang makhluk-makhluk suci. Bagi pelafal agung yang sudah seharusnya tahu bahwa ia adalah tubuh dari tubuh-tubuh para Buddha, karena dia dipuji oleh para Buddha sebanyak pasti ada 9,9 miliar sungai Gangga. Artinya di sini adalah bahwa kita atau semua makhluk tidak lepas dari benih-benih kebudahan. Kita bisa jadi Buddha. Jadi semua makhluk ini akhirnya akan tersadarkan dan tercerahkan ketika dia betul-betul menjalani ini. Bahwa ajaran ini mengandung semua pintu-pintu kemantraan. Kita sudah seharusnya tahu ini adalah tubuh dari samadhi, tubuh dari dhyana. Kita sudah tahu ia adalah tubuh dari kesunyataan, ia adalah tubuh dari keberanian, ia adalah tubuh dari bahasa agung, ia adalah tubuh dari kediaman kekal, ia adalah tubuh dari kebebasan, ia adalah tubuh dari raja pengobatan, ia adalah tubuh dari kekuatan, ia adalah tubuh dari pelafal mantra yang sangat terbatas. Sehingga kita lihat orang budiman jika ada yang lelah dengan penderitaan duniawi dan menginginkan kebahagiaan dari kehidupan yang panjang, ia harus menetap di tempat yang sunyi dan bersih. Buatlah batasan suci, lafalkanlah mantra agung dari pakaian, minuman, wangi-wangian dan obat-obatan sebanyak 108 kali sesuai dengan ajaran Dharma, maka keinginannya akan tercapai. Bisa nggak? Buat dan lafalkan mantra agung pada pakaian, minuman, makanan, wangi-wangian, obat-obatan sebanyak 108 kali. Pakaiannya dibacain 108 kali, minumannya 108 kali. Tapeco ya. Nah, terus orang-orang pada mission. Ayo, mau kaya. Kita bacain tapenya 108 kali. Ya enggak gitu juga kali. Ingat ya bahwa keserakahan adalah sumber penderitaan. Memang ada keinginan, betul. Tapi keinginan itu untuk apa? Ya melatih cinta kasih sayang. Ya wajar aja. Kalau semakin banyak keinginan, waduh, kalau di sini dikatakan kalau membacakan ini 108 kali akan menjadi begini. Lihat dulu atasnya. Harus tinggal di tempat yang bersih dan melafalkan di tempat yang bersih dan kemudian menjalankan atas sila. Mudah nggak? Susah. Nah kalau susah ya dicoba.
Cara membuat batasan suci, gimana cara biar ada batasan suci atau sima supaya tidak diganggu? Yang pertama, lafalkan mantra 21 kali, ditunjukkan pada sebuah pisau. Gunakan pisau untuk membuat batasan suci. Tuh, ribet ya. Yang terus ditunjukkan pada air bersih 21 kali. Siramlah batasan suci dengan air yang sudah dibacakan tapeco 21 kali. Lalu kemudian ambil beberapa biji mustard atau biji apa itu? Biji apa yang kecil namanya? Wijen, biji wijen. Tebarkan untuk membuat batasan suci. Baca tapeco 21 kali. Udah berapa? 21 kali 3, 63. Baca lagi imajinasi pikiran 21 kali. Lafalkan mantra ini sebanyak 21 kali. Tunjukkan pada abu dupa, bikin batasan suci. Lafalkan mantra agung sebanyak 21 kali. Tunjukkan pada tali 5 warna, bikin batasan suci. Nah, 21 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6. Jadi 6 126 kali udah baca tapeco ya. Terus ditambah nanti masing-masing dibaca 108. Udahlah capek suhu. Udah. Banyak yang begitu. Jadi suhu yang bacain aja dah. Waduh. Ini hanya simbol. Kita bisa baca tiap hari 21 kali kok. Nggak usah kejar target, nggak usah kejar setoran. Baca aja 21 kali. Itu biasa kita kalau di Mudita Center tiap hari di Facebook ya. Itu baca biasanya 45 menit. 21 kali itu. Nah, jadinya tiap hari baca. Nggak usah bikin batasan-batasan. Nanti pada saat waktunya tiba, bikin aja batasan dengan pikiran. Apa yang kita pikirkan akan mengikuti, kan begitu. Ia yang mempersembahkan dan menjaga para Buddha tidak terhitung banyaknya telah menanam banyak akar kebajikan. Ia mampu melafal dan mengingat mantra agung sesuai dengan ajaran Dharma untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Jadi kembali lagi motifnya melakukan ini semua bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bisa menolong banyak makhluk keluar dari penderitaan. Dan kita semestinya tahu bahwa ia memiliki hati suci yang maha welas kasih dan bisa menjadi Buddha. Ya. Trik ada, cara ada, tapi tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi tujuannya untuk menolong orang lain. Jika ia dapat dengan hati yang tulus menjalankan atas sila dan bertobat terhadap semua dosa-dosa karma lampau atau karma buruk, ia juga meminta pengampunan selama kalpa-kalpa yang tidak terhitung. Lafalkan mantra ini dengan suara yang tidak berhenti, maka ia akan mencapai tingkat kesucian dalam kehidupan ini. Ia ingin menguasai makhluk halus, maka ia harus mencari tulang kepala di dalam hutan. Tuh, trik kalau mau menguasai makhluk halus. Cari tulang kepala dalam hutan, bersihkan dan buat altar suci mandala di depan patung Avalokitesvara, tangan 1000 dan 1000 mantra. Beri persembahan berupa wangi-wangian, bunga-bungaan, minuman dan makanan vegetarian. Setelah 7 hari makhluk halus itu datang dan akan patuh kepadamu. Kalau mau jadi dukun bisa. Tapi buat apa? Menguasai makhluk-makhluk halus bukan dengan cara demikian, tapi menguasai makhluk halus ini dengan cara memberikan cinta kasih. Maksudnya begitu. Dan setiap hari diajarin Dharma, dibacakan mantra cinta kasih supaya makhluk halus yang menderita dan kesakitan, kesedihan, kesendirian, kesepian bisa merasakan aura dari cinta kasih yang kita bacakan terus menerus, sehingga dengan demikian ia akan menjadi ngikut Kuan Yin Pusa. Jika mengikuti Kuan Yin Pusa, maka cinta kasihnya muncul. Kalau cinta kasihnya muncul, welas asihnya timbul. Welas asihnya timbul, maka kebahagiaannya akan bahagia, dan setelah bahagia pasti akan mati dari alam menderita. Jadi syarat alam menderita itu meninggal ketika dia bahagia. Ya, setan-setan kelaparan, kehausan, ketika dia dapat makanan, dapat berkah, dapat blessing, dia happy, mati jadi setan kelaparan. Syarat dewa atau malaikat juga meninggalnya gimana? Kalau dia sedih, terbalik. Maka jangan bikin mereka sedih ya. Nah,
Kalau ingin disenangi oleh Dewa Catur Maharajika, maka lafalkan mantra ini, bakarlah dupa kayu cendana dan nyalakan. Makanya nggak usah heran kalau kita baca, kalau kita pakai bubuk sebuk cendana, kemudian langsung berbeda, gitu ya. Jika ada bencana yang terjadi di sebuah negeri, ada raja atau pemimpin negeri dapat menjalankan negeri berdasarkan hukum yang benar, memperjuangkan hak rakyat dan melindungi hak kehidupan binatang, tidak bertindak tidak adil terhadap siapa saja, tidak menyalahkan rakyat, selama 7 hari dan 7 malam, menjaga pikiran dan badan dengan tulus, tidak malas, maka mantra agung kasih sayang dan hati suci ini bisa menyebabkan bencana menjadi lenyap. Rakyat akan hidup damai dan bahagia. Jadi raja atau jadi pemimpin tidak mudah. Dia harus betul-betul dengan kesungguhan memikirkan rakyatnya dan melakukan hal yang baik 7 hari 7 malam dengan tulus. Makanya kalau mereka tidak bijaksana, bencana terjadi di negerinya. Jika sebuah negeri sering diserang oleh musuh dari berbagai negeri yang lain, rakyat tidak merasa aman, pejabat berkhianat, penyakit menular di mana-mana, hujan dan kemarau menjadi tidak seimbang dan kacau, matahari dan bulan tidak dapat memberi manfaat, bencana tiba, rakyat dengan semestinya membuat patung Avalokiteshvara Bodhisattva tangan 1000 dan 1000 mata dan memandang ke arah barat, berikan persembahan dengan tulus dan lakukan vegetarian dengan selama 7 hari 7 malam. Jika bisa menjaga pikiran, semua pemimpin menjaga badan dan pikiran dengan tulus, maka semua akan memiliki hubungan yang baik, pejabat akan setia, ratu dan tuan putri akan menjadi setia terhadap raja atau pemimpin, dan semua dewata akan menjaga. Hujan turun sesuai dengan musimnya, tanaman berbuat lebat, rakyat akan bahagia. Jadi kembali lagi di sini apa? Keserakahan, kekuasaan, power, dan kemudian kita bisa lihat perang, bencana, pandemi, kan ini merugikan. Kalau semuanya pemimpin di dunia ini memiliki landasan cinta kasih dan kasih sayang, apakah akan ada terjadi peperangan? Apakah akan ada terjadi persaingan? Apakah akan ada terjadi bencana wabah yang begitu lama? Karena sekarang kita ini menjadi kecil. Saat ini di dunia lain melakukan apa? Di dunia lain juga bisa lihat kecanggihan teknologi. Saat ini kita lagi live Instagram, teman-teman di seluruh daerah juga bisa dengar, bisa lihat. Kecil sekali dunia sekarang. Masih mau perang, masih mau bermusuhan, masih mau menebar ketakutan dengan penyakit, kimia dan segala macam. Maka cinta kasih bisa menyelamatkan atau tidak? Jelas bisa. Hanya dengan cinta kasih muncullah compassion muncullah wisdom atau kebijaksanaan. Bodhisattva yang memberikan ajaran tentang mantra agung ini disebut Avalokiteshvara atau Kwansin Pusa. Makhluk agung yang tak terbatas juga dikenal dengan nama 1000 mata terang. Bodhisattva Avalokiteshvara memiliki kekuatan agung yang tak terbayangkan. Kalpa-kalpa yang telah lalu, dia telah menjadi seorang Buddha yang bernama Buddha Dharma Suci Terang Benderang Tathagata. Jadi Avalokiteshvara pernah jadi Buddha, terus kok sekarang jadi Bodhisattva lagi? Ya kan pernah saya katakan, Buddha ini hanya gelar, sama seperti profesor. Kalau Anda udah pernah S1, S2, terus mau lanjut ke S3, bisa nggak? Bisa. Kalau mau S1 lagi boleh nggak? Boleh. Terus udah lanjut kuliah lagi, dia ambil fakultas yang lain yang berbeda, dan dia kemudian menjadi profesor di fakultas itu. Udah ngajar, udah lama, pengen kuliah lagi S1 bidang yang lain, boleh nggak? Boleh. Atau minimal S2 boleh nggak? Boleh, yang major lain. Makanya ada banyak orang gelarnya banyak.
Jadi bodhisattva itu begitu. Dia udah mencapai kebudahan, dia mau turun lagi. Boleh nggak? Boleh, tapi turunnya bukan karena karma, turunnya karena tekad. Jadi kelahiran sebagai bodhisattva setelah mencapai penerangan sempurna, dia tidak dicengkeram oleh karma. Jika ini tadi udah dibahas ya. Yang tadi kita juga udah bahas di dalam Pumenpin yang dibaca ya. Nah, ini semua penyakit ada loh. Jika penyakit mata merah, katarak, cairkan beberapa daun Mepilus garmanis atau wolfberry atau gaugei. Haluskan, ambil sarinya. Baca Tapejja 21 kali. Ada resep. Nah, terus kalau mata digigit lalat, carikan feses ke keledai, bukan kedelai ya. Feses, tahu ya? Keledai, bukan kedelai ya. Nah, masih segar. Saring, ambil isi cairannya, baca Tapejja, lalu kemudian teteskan ke mata yang terjangkit saat mau tidur. Mau? Dikasih resep nggak mau. Resep ini untuk sakit ujung kuku, sakit ujung kuku karena mungkin kukunya panjang gitu ya. Beberapa daun lingsil, wah daun apa ya? Nggak tahu nih. Haluskan, ambil sarinya, oleskan bagian yang sakit. Kalau terinfeksi cacing hati, lafalkan mantra Tapejja 21 kali. Tunjukkan pada setengah mangkok urin dari kuda putih, minum, maka penyakit akan sembuh. Aneh-aneh kan? Tuh, urin dari kuda putih. Kalau kuda hitam gimana? Cacing ya, untuk menghapus cacing. Nah, ada kemudian telur pitan. Telur pitan kan dari urin kuda ya. Ya. Oh. Jika terbakar api, lafalkan mantra 21 kali, tunjukkan pada feses sapi hitam tuh. Kemudian oleskan di atas luka bakar. Boleh dicoba. Feses sapi yang hitam. Penyakit akan membaik. Ini mah semua yang penting keyakinan ya. Kalau nggak yakin sama aja nggak baik ya. Kalau penyakit jantung atau penyakit Heidenkorp's disease, cairkan dupa Fumeland dengan ujung yang sempurna. Lafalkan Tapejja, tunjukkan pada dupa tersebut, dikunyah dan ditelan sedikit atau banyak sampai saatnya akan muntah-muntah atau diare. Maka penyakit akan sembuh. Jangan makan 5 macam bawang-bawangan dan memakan daging atau minum alkohol dan sejenisnya. Dalam sutra ada resep, tapi resepnya aneh-aneh ya. Jadi buat yang nggak yakin atau nggak percaya, jangan dilakukan daripada kita komplain, ya. Tapi kalau mau coba ya silakan, gitu ya. Jika seseorang sedang ketakutan, tidak merasa tentram pada malam hari, ninggalin rumah, buat kalung dari benang, tali berwarna putih, lafalkan mantra Tapejja 21 kali, bikin simpul 21 kali, maka ketakutan akan lenyap. Jika siapa yang mendapat kemalangan dalam keluarga, cari cabang pohon jambu. Tuh, ada resep lagi. Potong 1008 bagian. Oleskan madu dan G itu kayak keju ya. Dan masing-masing ujungnya lafalkan mantra ini, kemudian potongan dibakar. Lakukan sebanyak 1008 kali. Potong 1008 kali, lakukan 1008 kali. Oh aduh. Maka kemalangan akan segera lenyap. Ini akibat kutukan keluarga. Ya. Jika engkau melafalkan 21 kali, ditunjukkan pada potongan kain berwarna putih, diikat dengan tangan kanan, engkau akan menang dalam perdebatan. Jadi kalau mau berdebat, ikat pakai kain kanan ya. Nah, terus carilah beberapa daun dari pohon Melpus germanica, potong menjadi 1008 bagian. Oleskan G putih dan susu sapi asli, madu di ujung potongan. Tunjukkan kepada proses potongannya 1008 potongan. Lakukan 3 hari dan sebanyak 7 hari. Lakukan 3 kali sebanyak 7 hari. Maka ahli mantra agung, engkau akan menyadari kebijaksanaan agung dengan sendirinya. Kayaknya no make sense, betul ya. Tapi ini melatih apa sih? Sabar.
Potong 1008, hitung 1, 2, 3, 4, 100. Udahlah. Benar nggak? Akhirnya Anda tidak sabar, dan ketika tidak sabar ya semua jadi sembuh. Benar nggak? Nah, kalau dia benar-benar sabar, dia jalanin itu semua, maka dia jadi ahli mantra. Kenapa? Sering hafal mantra. Jadi intinya sutra memang menuliskan berbagai macam trik, tapi inti daripada trik supaya kita rajin baca. Dan ketika rajin baca, kekuatan 10 kali membacakan nama Buddha Amitabha aja, karena udah sering fokus, langsung bisa sifang Sece Omitofo. Ini buat orang-orang yang masih malas. Dibikinlah resep yang sebanyak-banyaknya. Biar apa? Pada ngikutin. Udah ngikutin lalu kemudian konsentrasi, terus kemudian fokus. Setelah fokus dia tenang. Karena intinya kembali di depan kan udah dibahas apa? UPK. Gimana cara UPK? Dikasihlah resep-resep yang bikin nyebel, bikin sebel. Harus sabar, harus benar-benar. Makanya ada juga yang mengatakan, oh ini benar. Wah, kemudian ditulislah, udah berapa kali, baru 100 kali. Aduh, capek banget ya. Kurang, harus 1000 kali bacanya. Tapi loh. Kita baca cepat coba misalnya. Namo ada semenit nggak? Ada semenit. 1008 kali berarti kali 1008 menit. Berapa lama? 1008 menit berapa lama? Berapa jam dibagi 60 berapa? Hah? Harian ya? Udah capek kan? Jadi yang berfungsi itu mantranya, apa kebiasaannya? Ya, seperti ceramah-ceramah saya yang sebelumnya dikatakan bahwa yang berfungsi adalah acina kama, karma karena kebiasaan. Kita baca berkali-kali buat yang nggak hafal keserimpet, itu baca cepet loh. Kalau baca lama kayak Ko Alio kalau baca gitu ya 1008 kali Ko Alio. Coba. Nggak usah lama 21 kali deh. Aduh, udah lapar ya. 1008 kali untuk satu permintaan loh. Ya, lama-lama kan orang terbiasa. Ketika terbiasa, lama-lama pikirannya kacau, jadi fokus. Fokus itulah yang dinamakan upacara samadhi. Karena mencapai upacara samadhi lalu masuk ke dalam pengembangan bodhicitta, hatinya jadi besar. Dia masuk mencapai kesucian. Jadi yang dikatakan mencapai kesucian karena pembacaan tapeco bukan karena berapa banyaknya, tapi karena sering, terus, konsisten. Semua bisa terjadi nggak? Cinta kasih muncul nggak? Ulas asih muncul, mudita muncul, UPK muncul. Itu tadi yang di depan dibahas. Itu ya. Jadi jangan percaya sama kitab suci kata Buddha. Jangan percaya apa yang ditulis di kitab suci mentah-mentah. Walaupun kitab suci itu dianggap sebagai benar, kitab suci agama Buddha maksudnya ya, karena ini Sang Buddha katakan ajaran Dharma. Anda harus buktikan, karena prinsip Buddha Dharma ehi pasiko, jangan ditelan bulat-bulat, tapi buktikan dulu. Baca tapeco sekali, udah lama panjang capek. Jadi dia ingin mengharapkan sesuatu, disuruh baca 1008 kali atau 108 kali. Wah, udah ya. Kalau dia udah gak sabar ya sudah, tidak akan terbebas. Tapi kalau dia sabar, konsisten dan dia jalankan,
Ini akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Kasih sayang akan tumbuh, cinta kasih, ulas asih akan tumbuh, kebijaksanaan akan tumbuh. Yang menolong siapa? Itulah. Dan karma kebiasaan akan menjadi karma pembentuk. Terus wajra, mudra. Ini adalah mudra-mudra yang ada dalam Chen So Kuan Yin ya. Untuk mudra-mudra yang dengan 1000 tangan ini ada mudra. Untuk mencari kekayaan, kemakmuran dan segala kebutuhan hidup, gunakan mudra wishful think jewel yang megang permata, megang jewel perhiasan. Untuk mencapai kehidupan yang stabil segala kondisi, gunakan mudra pasa. Agak tahu dah mudra yang mana. Segala macam penyakit perut, gunakan mudra precious ball yang megang ball. Ya kalau sakit perut pakai mudra yang begini, yang pegang 3 biasanya. Kita pegang 3. Kalau memudahkan mengalahkan semua jenis makhluk, gunakan mudra precious glaive. Waduh, apaan ini? The double edged sword. Pokoknya Anda lihat Chen So Kuan Yin, Kuan Yin tangan 1000, lihat mudra-mudra yang mana. Mengalahkan semua dewa marah, gunakan mudra wajra cingkang. Mudra. Mengalahkan semua musuh, gunakan mudra wajra pestil. Melenyapkan semua rasa takut, gunakan mudra abaya pada. Menyembuhkan mata rabun, gunakan mudra manisun quistensu. Bacanya susah, kagak digambar mudranya kayak apa ya kan. Menderita kepanasan, gunakan mudra manimun. Jadi batu bulan. Mencapai jabatan yang lebih baik, waduh, gunakan mudra precious bow, panah. Makanya banyak orang bikin kayak panah supaya dia dapat jabatan. Macam-macam ya, ada triknya. Tapi ini jangan dibaca, karena nanti akan membuat Anda bukan mencapai kesucian, tapi pengen nyari kesaktian. Nyari kesaktian ujungnya untuk diri sendiri, bukan untuk membebaskan semua makhluk. Terus kita jadi melekat pada kata-kata di sini, ya kan? Mudra adalah kode semesta. Banyak ini untuk menghindari harimau ada mudranya, untuk menghubungkan antar keluarga ada mudranya, menghilangkan semua penyakit dalam tubuh ada mudranya, halangan dan kemalangan ada mudranya, merasa damai dan tentram ada mudranya. Tapi ini semua mudra yang dibuat oleh Avalokiteswara. Jadi kalau kita yang bikin mudra begini, mudra begitu, mudra begini, mudra begono, nah kita udah mencapai tingkat di level Avalokiteswara belum? Ya kalau belum, mau berbagai mudra, akhirnya kita bisa sukses di mana? Di game, main game. Ini ada satu game. Ya, mudra di game kan ada kan? Game keren kan? Tapak berapa? Tapak Buddha, Rulai Chang, apa segala ada semua. Karena ada sutranya. Tapi di game, karena sosok yang ada di game sudah mencapai tingkat kesucian, lah kita belum. Jadi bukan berarti kata-kata ini tidak benar. Ketika seseorang mencapai goal setting, saya akan mencapai cinta kasih kebudahan seperti Avalokiteswara, maka dia mampu menjalankan mudra-mudra ini. Kalau enggak, ya dicoba aja ya. Terus kalau mau lahir di Brahma, ada tuh mudra botol, botol mandi. Menghala orang yang berkhianat, mudra precious halberd, apa juga nggak tahu nih. Manggil semua surga dewata, gunakan mudra trompet shell, itu kerang. Maka di Tibetan atau di mana pakai tiup kerang, nah itu untuk manggil semua dewa di surga ya. Minta para Buddha 10 penjuru untuk datang dan menusukkan kepala pakai mudra yang ada tasbih. Mendapatkan suara Brahma Agung, mudra precious bell. Untuk memiliki kelancaran dalam berbicara, gunakan precious shell atau apa namanya? Seal, stempel. Untuk supaya dijaga oleh para dewa dan raja naga, gunakan mudra Kusinara iron hook. Pancingan. Ini semua ada loh. Saya juga bacanya memang benar nggak benar? Ya benar.
Karena ini semua ada di Chien So Kuan Yin tangan 1000. Jadi bukan tanpa alasan Kuan Yin pegang muda-muda ini semua. Jadi artinya Kuan Yin tangan 1000 itu punya makna untuk menghalau apa, membuat apa begitu. Tapi berlaku untuk mereka yang punya tase tape, punya cinta kasih, punya mudra yang luar biasa ini berlaku. Karena bukan mudranya yang hebat, kita bisa bikin banyak mudra, tapi kok nggak efektif ya, tapi kok nggak gimana gitu ya. Kenapa? Pikiran kita bukan seperti bodhisattva, pikiran kita belum mampu mengakses kodenya alam semesta. Pikiran kita masih diliputi oleh kebencian, loba, dosa, dan moha. Jadi jangan mau mentang-mentang kaya. Lihat tadi apa yang megang kaya? Wah, megang itu, ini, itu. Wah, diikutin mudanya. Tiap hari jalan kemana-mana begini, atau begini, atau ngapain jalan gitu supaya dapetin apa. Ya bukan. Tujuan dari sutra ini adalah membuat kita menjadi Kuan Yin Pusa, titik, nggak pakai koma. Kalau kita udah jadi Kuan Yin Pusa, apapun yang diinginkan terwujud. Apapun yang dilakukan gerakan akan memblessing semuanya. Karena tekadnya adalah menolong semua makhluk tanpa kecuali. Lah pikirannya kita bikin begini, nolong diri sendiri, bukan menolong semua makhluk. Jadi berfungsi nggak? Berfungsi lah. Keren-kerenan. Ya. Jadi kembali lagi ya, ini semua untuk mencapai kebudahan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, baru bisa berfungsi. Baca mantranya harus pakai hati. Namo Buddha, Gunami, Namo Dharma, Mahanadi, Namo Sangha Tayani, Dri Buri Satwa Yam Namo. Wah tuh, ada mantranya nih. Keren kan? Ulangi. Namo Buddha, Gunami, Namo Dharma, Mahanadi, Namo Sangha Tayani, Dri Buri Satwa Yam Namo. Tuh. Langsung dicatat ya. Mantra ini dapat menyiapkan semua dosa saudara-saudara, menghalau makhluk jahat termasuk bencana alam. Jika seseorang dapat melafal dharana ini dengan membungkuk hormat di hadapan para Buddha 3 kali seharinya, maka di masa mendatang akan mendapat tubuh dan wajah yang rupawan. Langsung nanya, tadi mantranya apa Suhu? Pinjem bukunya Suhu. Fotokopi Suhu. Ya ini kan orang ya, pikirannya dibacain begini langsung pikirannya, wah biar rupawan, wah biar supaya dapat apa, menghalau makhluk jahat, wah supaya bisa. Kembali lagi, Anda itu mikirin diri sendiri. Ketika mantra dibacakan hanya untuk kepentingan sendiri, batal, kosong, emptiness. Wah ini tadi kan Su bilang mata ini buat begini. Iya betul. Buat orang yang telah mencapai cinta kasih, maha karuna, maha ulas asih, maka semua mantra, semua kata-kata cun. Benar? Jadi langkahnya apa Su kalau mau baca mantra ini? Langkahnya miliki dulu welas asih. Anda baca mantra bukan untuk diri sendiri. Bisa? Belum tentu. Karena syaratnya ada lagi, hati suci. Udah suci hatinya? Terus syarat lanjutannya apa? Pikirannya tenang, terkonsentrasi, baca mantra terpusat. Udah bisa? Kalau nggak bisa, ya lumayan lah, pasti ada bonus. Di mana-mana kalau orang rajin dan orang baik punya bonus nggak? Punya. Anda baca satu mantra aja dengan sungguh-sungguh dapat bonus nggak? Dapat. Apalagi bacanya banyak. Tapi sekali lagi, kalau baca mantra motivasinya untuk diri sendiri, kecil manfaatnya. Tapi kalau untuk kepentingan orang banyak, walaupun satu nama Omi Tofo bisa membebaskan. Kalau udah konsentrasinya udah super, paramitanya udah bagus, cinta kasihnya dahsyat, satu nama Amitabha udah bisa melintaskan. Kalau belum, minimal 10 kali baca Amitabha udah dijanjikan di Amitochi. Tapi syaratnya apa? Nah, kembali lagi ke syarat. Ada lagi nih mantra nih, mau dengar, mau catat silakan.
Sumidi dusa ajamidi udusa sumkisa bolaidi amiza udusa kuladisa kimosa swaha. Bukan bahasa Sanskrit ya. Ulang ya. Sumidi tususa ajamidi udusa sumkisa bolaidi amiza udusa kuladisa kimosa swaha. Ini dari negara mana pula nih ya? Lafalkan mantra ini 5 kali. Buat kalung mantra, tali atau benang 5 warna. Gunakan pada yang sakit. Mantra ini telah diucapkan oleh para Buddha di masa lampau sebanyak pasir 40 sungai Gangga. Dan ini sudah kuucapkan untuk pelafalan, menyembuhkan semua penyakit serius dan menyiapkan semua penderitaan. Apa mantranya tadi? Oh, yang pintar direkam. Tetap ayah susah bacanya. Nih. Semidi, tesusa, ajamidi, udusa, semkisa, bolaidi, yemijaza, udusa, kulaziza, simosa, soha. Yang paling gampang, soha. Paling gampang. Sekali lagi, mantra ini efektif kalau memang Anda sudah memiliki pelatihan paramita yang sempurna. Apapun mantra yang dibacakan akan mampu mengatasi apapun. Kalau belum, ya lidahnya doang yang baca ya. Mau lagi? Mulai enggak? Udahlah, udah jam 8 ya. Nah, tapeco bisa untuk menyuburkan bunga dan buah. Wah, sekarang kan lagi zamannya tanaman hias nih. Waktu ganti tanah, waktu ngelapin, waktu memandiin, semprotin, baca tapeco. Itu air semprotan jadi air tapeswe. Subur makmur. Orang yang budiman, kekuatan luar biasa dari tapeco ini tak terbayangkan. Pujian agung tidak dapat melukiskan secara sempurna jika seorang tidak menanam akar kebajikan. Ini ada tambahannya. Jika seseorang tidak menanam akar kebajikan sejak masa kehidupan yang lampau, ia tidak akan mampu mendengar walaupun hanya nama dari darani ini. Ya syaratnya kita harus punya kebajikan, apalagi untuk dapat membacanya. Nah, jika ada siapa saja yang merasa ragu atau tidak percaya, kita semuanya tahu bahwa ia benar-benar kehilangan manfaat selamanya. Ya iyalah, orang nggak percaya buat apa ya kan? Dan saya bilang, Buddhism itu mengajarkan Dharma untuk dibuktikan. Jadi artinya bukan cuma sekedar percaya, tapi buktikan. Ada mantra, Om Money Coming Home. Oh, duit datang ke rumah. Efektif nggak su? Efektif. Kalau Anda sudah pelaku tapa brata, meditasi, cinta kasih, ulas asih, menyangkut semua semesta, apapun yang Anda katakan akan jadi mantra. Efektif. Jadi kalau Anda hanya mikirin diri sendiri, dapetin kekayaan supaya bisa makmur sendiri, tidak mikirin makhluk lain, Om Money Coming Home, bacalah 1.000.000 kali, pasti Anda dapat bonus rumah. Ya dong, karena duitnya emang ada di rumah. Benar nggak? Rumahnya sudah ada, betul? Betul. Apapun mantra yang kita baca, lucu ya. Misalnya Anda bikin mantra, tapi ini dibacakan dengan fokus, konsentrasi, berulang-ulang, dengan penuh keyakinan, samadhi yang baik, dengan cinta kasih yang tulus untuk semua makhluk. Bisa kejadian nggak itu mantra jadi manjur? Bisa. Jadi intinya di mana? Pikiran. Sang Buddha menunjukkan semua mantra tadi lafalkan. Yang lafalin siapa? Buddha. Semua mantra tadi agungkan. Yang mengagungkan siapa? Bodhisattva. Karena ciatse berkah dari Buddha dan Bodhisattva. Ciatse.
maka kita melafalkan dengan sungguh hati, tekad serius, pikiran yang benar, tujuan yang mulia menjadi kenyataan. Tadi kodenya, rumusnya, sedih, salah baca mantra. Rumusnya adalah cinta kasih besar mengakibatkan ulas asih yang besar. Ulas asih tidak bisa melihat makhluk lain menderita. Ada banyak orang susah di sana, ada yang butuh bantuan, di mana-mana ada kekurangan, ada bencana, ada apa? Nimbulin apa? Menimbulkan apa? Tekad. Saya ingin sukses. Saya ingin berhasil. Untuk apa? Nolong semua yang menderita. Jadi pikirannya bukan untuk diri sendiri. Pikirannya untuk semua makhluk. Lalu berbahagialah, bermuditalah dengan apa yang kamu sudah dapatkan. Ketika hidup sudah penuh dengan kebahagiaan, melihat orang lain sukses, saya kagak iri, saya kagak dengki, malah saya berbahagia. Saya bahagia. Saya satu orang bahagia. Orang di sekeliling saya ikut bahagia nggak? Makhluk-makhluk di sekeliling saya ikut bahagia nggak? Semua makhluk yang lain ikut bahagia? Ikut. Berarti saya menjadi pemancar buat yang lain merasakan gelombang cinta, gelombang bahagia, gelombang kasih sayang. Ketika ini terjadi, Anda masih perlu takut sama setan, masih perlu takut sama asura, masih perlu takut sama bencana, masih perlu takut sama. Kenapa? Mereka semua terengah oleh cahaya kasih sayang dan belas asih, dari pikiran jahat menjadi pikiran yang baik. Itu alasannya mantra Karuna Dharani ini menjadi agung. Jadi bukan mengajarkan kita untuk melafal mantra dan mencapai sesuatu yang kita inginkan dalam sutra ini. Baca 21 kali kurang, 108 kurang, 1008 kurang. Anda menjadi serakah. Bacalah dengan tulus, berapapun itu, sama niatnya sungguh-sungguh akan efektif dibanding bacanya panjang banyak tapi niatnya hanya untuk diri sendiri. Setelah Anda memiliki mudita cita, yang akan muncul dengan sendirinya wisdom, kebijaksanaan, muncul sendirinya upeksa, keseimbangan. Dan ketika keseimbangan ini terjadi, maka perasaan kita terkendali. Ketika perasaan kita terkendali, tidak ada lagi tanha, nafsu keinginan. Ketika nafsu keinginan tidak ada, kemelekatan pun menjadi berkurang atau menjadi lenyap. Kemelekatan berkurang dan menjadi lenyap, maka tidak ada pemunculan kembali atau persiapan kembali untuk lahir kembali. Artinya, dengan UPK keseimbangan batin, kelahiran pun akan menjadi tidak ada lagi, putus, dengan menjaga perasaan. Jadi yang dikatakan mantra ini punya kekuatan yang luar biasa adalah ini syairnya. Ia yang memiliki maha pengasih, tidak kenal gentar, yang memiliki batin yang maha tahu. Ia yang berleher biru, yang memiliki kebajikan agung. Ia yang memiliki kemuliaan tak terkalahkan, yang memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk dari keluarga apapun di seluruh alam. Demikianlah yang maha tahu, yang mengatasi dunia ketidakkekalan itu, yang berhati agung, membuat kesuksesan bagi pembacanya, kemenangan yang gemilang, kemenangan yang agung. Sekalian semua alam, waspadalah, berguncanglah, bebaskan aku dari noda batin. Kalau noda batinnya sudah tidak ada, keinginannya juga sudah tidak ada. Ketika keinginan sudah tidak ada, semuanya menjadi universal
Ketika semua menjadi universal, menjadi pupian, maka semuanya terbebaskan. Dengarlah, datanglah kegembiraan yang muncul. Terjadilah dari awal yang baik. Esa, pergi bencana, pergi iri hati, pergi lenyaplah semua iri hati. Cerahlah, bangunlah. Awaken maksudnya. Sadarlah, awareness. Bersujud di hadapan beliau yang penuh ulas asih, tak kenal gentar. Beliau yang laksana kemampuan gaib yang agung luar biasa, pemegang bunga teratai, penuh kasih sayang, pemurah dan luar biasa. Mantra kasih sayang ini disingkat menjadi Namo Ratnatrayaya, Namo Arya, Jana Sagara Wairi Rocana, Vyuda Rajaya, Tatagataya Arhate Samya Sambudaya, Namya Sarwa Tatagata Beyah Aibra Beyah Samya Sambudaya, Nama Arya Awalokite Wasyarah, Budaya Mahasatwa Mahakaruna Kaya, Tadyata Om Dara Diri Doro Ite Cale Precale Gusuma Waraya Ciri Jalama Maya Soha. Ini mata singkat yang Tibetan, tapi cuma mata singkat. Selesai sudah mantra Karuna Dharani Sutra, ya. Jadi kembali lagi di depan sudah dibahas gimana caranya supaya kita bisa terbebas dari penderitaan, bukan dengan keinginan yang salah, tapi dengan niat yang benar, hati yang tulus, suci. Apapun yang dibacakan semua akan menjadi kenyataan. Cinta kasih itu munculnya dari dalam hati. Seorang memiliki cinta kasih, kemarin kita belajar energi ya. Jika seorang memiliki cinta kasih, cakra jantung Anda akan terbuka besar. Cakra mahkota Anda akan muncul ketika muncul kebijaksanaan. Dengan membuka cakra mahkota, maka kebijaksanaan akan muncul. Jadi jantung aktif, mahkota aktif, maka wisdom and compassion terjadi. Ini yang akan membuat cakra lain akan berputar dan bergerak dengan sendirinya. Pembacaan mantra akan mengaktifkan semua cakra. Dan cakra ini akan terus berputar. Maka lihat dalam Buddha swastika, ini cakra jantungnya terus berputar, cinta kasihnya berputar. Semua Buddha akan mengedepankan cinta kasih dan kasih sayang. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini, dan semoga kita semua memiliki kebahagiaan, cinta kasih dan kasih sayang. Tanyata Om gate-gate parasam gate bodhiswa. Tanyata Om gate-gate parasam gate bodhiswa. Tanyata Om gate-gate parasam gate bodhiswa. Amitabha. Maksudnya tadi apa yang dikatakan dalam sutra, jangan percaya sepenuhnya dengan kata-kata, karena ada makna yang terdalam di balik semua kata-kata, ya. Jangan menelan semuanya mentah-mentah, begitu. Harus pakai analisa. Dan kalau terbukti, kenapa apa yang terbukti? Karena Anda rajin, karena Anda aktif, karena Anda baik, karena cinta kasihnya mekar. Nah, itu yang terjadi. Yang disebut dengan pendobrak dari segala macam adalah acina kama atau karma karena kebiasaan. Dengan sering melafalkan mantra, maka Anda akan terbiasa. Dengan terbiasa akan mendorong karma-karma lain akan bergerak dengan cepat. Itu aja alasannya, itu rumusnya. Maka kita harus bisa mengembangkan cinta kasih menjadi belas asih menjadi mudita, kebahagiaan dan akhirnya seimbang, dan kemudian beres semuanya. Amin.